Oke, salah satu hal yang mendukung banget produktivitas gue sebagai ilustrator, graphic design, ataupun freelancer yang nyambi bikin video-video YouTube, itu adalah desk setup yang proper. Nah, sebenarnya desk setup yang gue pakai sekarang ini nggak banyak berubah dari pertama gue ngebangunnya sampai sekarang, kurang lebih udah gue pakai selama 3 tahun, cuma pindah-pindah tempat aja. Dan langsung aja ke videonya. Nah, untuk yang pertama di sini adalah meja sama kursi yang gue pakai. Sebelum kita mulai, ya gue mau kasih disclaimer sedikit karena apa yang gue pakai di sini kurang lebih udah gue pakai selama 3 sampai 4 tahun terakhir. Itu karena gue pertama kali bikin meja ini di tahun 2020 dan itu custom langsung ke tukang. Meja yang gue pakai di sini meja custom, ukurannya 70 x 150 cm dari bahan kayu jati Belanda. Nah, sebenarnya kayu jati Belanda itu kayu yang dipakai untuk packing barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Jadi biasanya banyak sih sebenarnya di tukang kayu itu. Di Shopee, di Tokped juga banyak yang jual bahan mentahnya. Kalau misalnya kalian pengen custom sendiri, bisa lah. Dan kenapa gue milih kayu jati Belanda? Karena gue punya lemari yang dibikinin sama bapak gue. Itu gue pakai dari zaman TK kalau nggak salah. Sampai sekarang masih ada dan nggak kemakan rayap. Itu bagusnya. Dan salah satu kelebihan dari kayu jati Belanda ini, dia selain low maintenance, dia juga cuma perlu dilap-lap dikit dan nggak perlu dipelitur. Karena lama-lama ini akan menguning sendiri, mencoklat sendiri. Karena pertama kali gue bikin custom itu warna yang datang tuh kayak lebih ke arah putih tulang kayak gitulah, putih ke kuning-kuningan, dan sekarang udah coklat. Karena emang kata tukangnya pas gue pertama kali bikin, dia saranin, mas nggak usah dipelitur, kalau dipelitur nanti jelek, mending dikelir aja, dikelir bening, nanti seiring berjalannya waktu dia akan bikin warnanya coklat sendiri. Nah, untuk kaki-kakinya gue pakai kaki dari besi holo ukuran 3x3 kalau nggak salah. Ya, ini udah update setelah sebelumnya gue cuma pakai kaki dari besi lurus kayak besinya kaki tapi bentuknya segitiga gitu loh. Yang itu setelah gue pakai selama kurang lebih setahun itu mulai goyang dan akhirnya gue upgrade ke besi holo ini. Sekaligus sama gue tambahin juga 2 laci di bagian kiri bawah untuk naruh barang-barang yang sekiranya gue gampang butuh tapi gue nggak mau taruh di atas meja, makanya gue taruh bawah situ. Nah, untuk budget dari bikin mejanya ini kurang lebih di 2,5 jutaan. Itu udah termasuk ngirim ke rumah sama update kakinya, laci bagian bawah sama itu. Dan harga segitu udah termasuk desk shelf yang ada di atas meja gua yang ada di bawah monitor. Itu di 2,5 juta. Nah, untuk kursinya sendiri gua pakai Lexus LGC 101 V2 kalau nggak salah. Itu gua beli di tahun 2021 bareng sama meja ini. Jadi setelah gue custom meja dan mejanya, sebelum mejanya jadi gue beli kursi dulu gitu, karena salah satu investasi yang gue sadari sampai sekarang berguna banget yaitu kursi yang proper. Karena dengan kursi ini udah gue pakai selama ya 3 tahun ini, dari 2021 sampai sekarang. Ya lu coba bayangin kalau lu duduk seharian ngedit 4 jam 5 jam, malah kadang lebih ya, 7-8 jam kadang, dengan kursi yang nggak proper atau kursi bakso. Gimana rasanya setelah 3 hari pemakaian dengan kursi bakso? Pasti sakit lah, apalagi dengan jangka panjang yang bisa sampai 3-4 tahun. Karena ya salah satu investasi terbaik selama ini ya kursi sama meja ini. Nah, untuk harganya sendiri waktu pertama kali gue beli itu di harga 2,6 jutaan, dan sekarang tadi gue cek di Tokped sama Shopee
Harganya masih nggak terlalu turun jauh, masih di 2,5 jutaan. Karena emang bener-bener seawet itu sih menurut gua. Karena ya mungkin pemakaian gua nggak terlalu ekstrim, dan masih gue sering rawat, gue sering bersihin, gue sering lap, dan bersihnya juga gampang sih karena ini bahannya kan kulit sintetis, jadi kurang lebih bersihinnya hampir sama kayak kalian bersihin jok mobil. Caranya ya lihat aja tutorial di YouTube, nah ada cara bersihin jok mobil kulit sintetis gitu, biasanya langsung ada penjelasannya lah. Dan waktu itu ya simple sih, nggak perlu dibongkar dan dijemur tuh nggak perlu, karena kalau kulit kayak gini dijemur malah gampang rusak. Dan untuk hidrolik sama kaki-kakinya dan ban yang gue pakai itu nggak ada kerusakan sih. Kerusakannya cuma di bagian bantal leher, di bagian sini itu udah lumayan retak-retak gitulah kulit sintetisnya, karena mungkin ya sering kena keringat dan sering gue cuci juga sih sebenarnya bagian situ, karena ya sering kena keringat jadi kayak lebih kotor aja gitu, akhirnya gue cuci. Sama satu lagi di bagian tali untuk lumbar support. Jadi kan kalau di kursi gaming itu ada bantalan yang ada di punggung bawah, dan itu ada talinya biasanya. Nah, talinya itu yang udah lumayan molor. Nah, next untuk bahas ke produk yang ada di atas meja kerja gua, yaitu pertama adalah MacBook Air M1 yang gue sambungin ke monitor Armageddon Pixel Plus 22 inch. Untuk kedua produk ini itu udah discontinue dari pabriknya. Yang MacBook itu udah nggak ada MacBook Air M1 yang baru. Maksudnya yang baru itu yang baru rilis dari pabrik. Mungkin kalau dari pasar itu antara CTO ya benar, CTO atau enggak second, karena emang nggak dilanjut lah sama Apple, mending lanjut ke M2 atau M3. Karena untuk beli laptop yang MacBook Air itu mending langsung aja ke M2 atau enggak M3, karena harganya kalau yang baru sekarang selisihnya dikit antara satu prosesor ke prosesor yang lain. Terus ada juga nih gue pakai yaitu iPad Air M1. Nah, iPad ini udah gue juga bikin video review lengkapnya. Kalian bisa tonton aja di channel ini. Nanti di akhir video gue tampilin, ataupun di link di deskripsi juga gue cantumin di situ. iPad ini gue pakai untuk bikin desain-desain yang biasanya klien-klien gue order, karena gue nge-freelance sebagai ilustrator atau t-shirt desain. Selain itu juga gue pakai untuk ya multimedia biasa lah, nonton YouTube, film, series, ataupun scrolling IG juga kadang dari situ. Selain itu juga gue pakai untuk bikin gambar-gambar yang gue store di akun-akun microstock yang gue bangun lah. Nah, selama 3 tahun terakhir ini apakah ada kendala untuk iPad-nya? Nggak ada sih. Nah, terus di sebelah iPad ini ada drawing tab dari Huion Canvas 13. Huion ini bedanya sama yang iPad, drawing tab ini lebih enak aja, lebih halus untuk gue pakai. Dan karena pressure pen-nya itu ada pair-nya, jadi lebih empuk. Dan gue lebih sering pakai untuk bikin desain-desain ilustrasi yang temanya dark ataupun butuh detail-detail yang lebih dalam. Karena Huion Canvas ini belum bisa berdiri sendiri, dia butuh untuk nyambung ke laptop ataupun PC untuk bisa kita operasiin. Karena ya sebenarnya drawing tab itu cuma perpanjangan dari monitor yang ada di laptop atau PC kita. Nah, untuk yang ketiga yaitu peripheral. Peripheralnya ini salah satunya keyboard, mouse, dan lainnya. Untuk keyboard gue pakai Vortex Series GT8 dengan switch, kalau nggak salah namanya itu Smoky Grey. Itu masih bawaan, kurang lebih suaranya kayak gini lah. Nah, terus untuk mouse yang gue pakai sebenarnya udah cukup jadul ya, yaitu di sini adalah MX Master 2S yang waktu itu gue beli harganya sekitar 700.000, dan ini masih belum silent click, jadi masih cukup berisik suaranya kliknya, dan agak lumayan berat mouse-nya untuk dipakai yang punya tangan-tangan kecil ya mungkin ya. Karena salah satu alasan kenapa gue beli mouse itu karena tangan gue kegedean, dan gue nyoba pakai beberapa mouse yang lain yang mouse yang mouse gaming gitu, Logitech yang gaming itu
gue pakai ternyata kurang nyaman, kurang ngegrip di tangan dan lebih nyaman pakai mouse ini. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk beli yang MF Master 2S. Nah, untuk nyambungin dari laptop ke monitor itu gue pakai dongle dari USB-C ke HDMI dari Vention. Yang ini udah simple banget, tinggal plug and play. Jadi selain itu, selain dipakai untuk di MacBook, ini juga bisa gue pakai di iPad, nyambungin dari iPad ke monitor. Karena di iPad yang udah prosesornya Apple Silicon udah mendukung tampilan extend ke monitor. Nah, untuk tambahan lagi, karena di MacBook ini nggak ada port USB ataupun HDMI dan lainnya, akhirnya gue juga pakai dongle. Ini lupa gue nama produknya apa, nanti di bawah juga gue bakal kasih linknya. Langsung aja cek aja di situ. Biasanya kalau waktu itu gue belinya tuh, gue ngakalin gini, biasanya kan kalau di toko online itu ada cashback, dan kalau produknya lebih dari 10 juta, cashbacknya itu bisa lumayan banyak. Waktu itu gue dapat sekitar 600.000 cashbacknya. Akhirnya gue pakai buat beli casing, beli screen protector buat MacBook, sama gue pakai buat beli dongle. Waktu itu donglenya harga 300 ribuan sih kalau nggak salah. Nanti cek aja di link di bawah. Nah, untuk mousepadnya, ini mousepad gue pakai yang dari bahan kulit sintetis ukuran 90x40 kalau nggak salah. Mereknya apa ya? BUBM. Nanti lihat aja, langsung cek di link di bawah. Itu recommended banget karena dia low maintenance juga, nggak perlu dicuci sering-sering karena ini cuma bahannya kulit sintetis. Mungkin kalian kalau lagi kotor atau banyak debu, itu tinggal kalian lap aja pakai kain, itu udah bersih. Atau kalau emang ada noda membandel, tinggal lap pakai tisu basah lah kayak gitu. Karena sebelumnya gue pakai mouse yang bahan kain, dan itu kalau biasanya setelah 5-6 bulan itu butuh dicuci. Dan apa yang gue pakai sekarang nggak perlu dicuci. Karena kalau dicuci malah rusak gitu kan. Dan untuk looksnya sendiri itu nggak terlalu gonjreng lah, karena ini warnanya hitam polos. Jadi untuk di setup meja gue masih cukup kalem lah, masih bisa nyatu sama yang lainnya. Karena ya rata-rata di sini meja gua warnanya tuh warna-warna netral. Maksudnya netral itu warna produknya. Misalnya kayu ya coklat, nggak diwarnain. Untuk kulitnya ya kulitnya hitam kayak gitu. Nggak ada warna-warna tambahan lah. Nah, untuk audionya sendiri yang biasanya gua pakai masih, ya kalau semisal gue dengerin lagu ataupun nonton YouTube di laptop, ya berarti gue pakai speaker dari laptop, ataupun kalau pakainya di iPad ya pakai dari iPad. Dan mungkin ada untuk audio tambahan, yaitu 2 headphone yang gue pakai, yaitu pertama ada Edifier W800BT, sama satunya Lexus Daxa Setna SL1. Nah, untuk yang Edifier ini suaranya itu sebenarnya enak, cuma dia delaynya itu lumayan kerasa, apalagi kalau dipakai buat ngedit video. Itu sama sekali nggak recommended buat ngedit video, karena ya apalagi itu cuma pakai Bluetooth, kecuali kalau kalian punya kabel jack 3,5 ke 3,5, jadi mungkin bakal lebih berkurang delaynya. Nah, karena itu udah lama gue pakai, akhirnya earcup sama headbandnya itu udah lumayan rusak lah kulit sintetisnya, jadi perlu gue ganti. Paling nanti bisa gue beliin earcup tambahan yang bahannya, pengen ganti sih, itu kan sebelumnya bahannya kulit ya, pengen gue ganti ke bahan fabrik gitu, ke kain, biar sama kayak yang Lexus SL1. Nah, untuk yang phone yang SL1 itu dia lebih ke arah karena itu gaming ya, karena ada dongle USB bentuknya kayak flashdisk gitu. Dan review lengkapnya ada juga di channel ini, tinggal kalian. Nah, untuk minusnya sendiri dari Lexus ini, dia mungkin di kepala gue terlalu neken gitu ya, karena clamp force-nya tuh terlalu kenceng, jadi lumayan menekan ke telinga gue. Akhirnya ya mungkin kalau pakai headset itu gue nggak bisa pakai lama-lama, karena ya terlalu neken, jadi agak lumayan bikin pusing lah. Nah, itulah barang-barang yang udah gue pakai selama beberapa tahun terakhir ini di The Setup Tour yang akhirnya gue bikin. Padahal ini planning itu dari pertama kali gue punya kamera. BTW kamera ini gue beli tahun 2022 akhir. Dari setelah itu sebenarnya pengen gue bikin video setup tour, tapi belum terlaksana dan akhirnya
awal 2025 ini terlaksana lah. Nah, emang kebanyakan produk-produknya ini produk-produk lama ya, yang secara udah ada penggantinya yang lebih baru, yang lebih fresh, yang lebih modern juga. Tapi kenapa kok gue masih pakai? Karena selain gak ada budget untuk upgrade-nya, gue juga masih punya prinsip kalau punya barang itu gue pakai sampai rusak. Setelah rusak, baru gue ganti. Ataupun sebelumnya kalau emang gue butuh untuk ganti ke yang baru, gue jual dulu, baru ke ganti yang baru. Karena selama ini produk-produk yang udah gue sebutin tadi nggak ada yang rusak. Rusak yang pernah itu cuma satu, yaitu mouse yang MX Master itu, dan gue benerin dari modal tutorial di YouTube jadi gitu. Dan untuk link pembelian produk udah gue sediain juga di kolom deskripsi di bawah, tinggal dicek aja. Dan itu udah gue cari mana yang paling murah dan paling affordable, baik itu secara harga maupun rating di marketplace. Segitu aja, makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.